Sekarang kita berlanjut ke Ustazah Oki. Ya. Ustazah, aku mau nanya pertanyaan aku yang tadi tuh, yang di segmen 1 tadi ya, yang mengenai saudara tiri dan saudara kandung. Nah, pertanyaan lagi aku ingetin lagi ya, bagaimana kedudukan saudara tiri dalam Islam? Apakah kewajiban dan tanggung jawab saudara tiri itu sama seperti saudara kandung? Ya, kita harus tahu dulu tadi saya bilang ada saudara tiri yang jadi mahram, ada Ya. saudara tiri yang bukan mahram. Ya. Bagaimana cara membedakannya? Contoh, dikasih sebuah kejadian supaya kita lebih mudah dalam memahami. Contoh seandainya nih, kita punya seorang ibu yang ayah kita sudah nggak ada. Dan kemudian ibu kita menikah lagi dengan laki-laki yang lain dan kemudian punya anak. Kita punya saudara tiri kan, tapi satu ibu. Artinya adalah kita dan saudara kita yang itu adalah mahram. Karena dari ibu yang sama. Atau mungkin sebaliknya, misalnya ibu kita, ayah kita menikah lagi dengan istri berikutnya misalnya, kemudian punya anak. Kemudian kita dengan dia saudara tiri, satu mahram karena kita punya ayah yang sama. Intinya selama kita masih punya satu orang tua yang sama, saudara tiri kita dengan satu orang tua yang sama tersebut, maka itu disebut sebagai saudara tiri yang mahram. Tapi ada saudara tiri yang tidak mahram. Seperti apa itu? Contoh, duda punya anak, kemudian janda punya anak. Kemudian menikah. Nah, ini disebut sebagai saudara tiri yang tidak mahram. Bukan mahram atau yang tidak mahram. Tapi biasanya kalau menikah kemudian satu rumah, ini anak-anaknya satu rumah. Terus gimana dong? Karena kita memahami posisi saudara tiri yang seperti ini adalah saudara tiri yang bukan mahram, maka berlakulah hukum-hukum yang bukan mahram. Artinya tetap harus pakai jilbab syar'i misalnya untuk perempuan. Ketika berhadapan dengan saudara laki-lakinya yang tiri yang bukan mahram tersebut. Perintah berjilbab sangat banyak, teman-teman bisa lihat dalam surah An-Nur 31, siapa-siapa saja yang boleh melihat aurat kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Syam, yang mahram boleh lihat sebatas apa sudah dijelaskan tadi ya. Dan kemudian perintah berjilbab juga kita bisa lihat dalam surah Al-Ahzab 59 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabi kul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana yufraqna fala yu'dzain. Perintah berjilbab itu juga ada dalam surah Al-Ahzab 59. Jadi jangan bilang itu saudara aku, jadi ngapain aku pakai jilbab. Tapi kalau saudara tiri bukan mahram tetap harus pakai jilbab loh, walaupun di rumah. Jilbab syar'i. Jilbab yang menutupi seluruh anggota. Walaupun di rumah ya. Iya, kalau kita tinggal di rumah yang sama dengan saudara kita yang bukan mahram tersebut, tetap harus memakai jilbab syar'i. Berikutnya apalagi nih yang nggak boleh, yang bisa dilakukan dengan saudara tiri yang bukan mahram. Kita bisa nikah loh. Oh iya. Sama saudara tiri kita yang bukan mahram tersebut. Iya, tetap bisa menikah. Dengan seperti itu, satu hari nanti kalau Allah takdirkan misalnya, ternyata satu hari nanti Allah takdirkan menikah nih saudara tiri yang bukan mahram ini. Bisa menikah, oleh karena itu maka harus berhati-hati. Tetap kita harus paham bahwa berarti dia adalah, kalau lawan jenis ya, berarti dia adalah laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Maka berlakulah segala sesuatu yang harus kita jaga dengan, kalau posisi kita perempuan, dengan orang asing tersebut. Yakni tadi pakai jilbab, kemudian kita nggak boleh ikhtilat. Ikhtilat itu apa sih? Ikhtilat itu terlalu campur baur. Gampang nepok sana nepok sini, peluk sana cium sini, itu nggak boleh gitu. Kemudian nggak boleh juga tentu saja berkhalwat terlalu berdua-duaan terus menerus. Ingat ini bukan mahram loh. Bukan mahram. Ya, kemudian apalagi? Kemudian nggak boleh juga mendayu-dayukan suara, melembut-lembutkan suara. Dalam surah Al-Ahzab ayat 32 diterangkan bahwa jangan kita mendayu-dayukan suara kita, khawatir orang-orang yang punya penyakit hati akan berkeinginan terhadap kita. Jadi pahamilah kalau kita sebagai seorang perempuan yang punya saudara tiri yang bukan mahram, pahami tentang batas-batas tersebut. Kita saling sayang tentu saja harus, namanya juga saudara, jangankan saudara tiri ya, semuanya harus saling sayang kan, apalagi ini saudara misalnya karena pernikahan ayah dan ibu. Jadi saling sayang iya, saling peduli iya, tapi tetap harus memperhatikan batas-batasnya dan harus paham di dalam Islam penting sekali untuk mengetahui mana mahram kita, mana yang bukan mahram kita. Jadi kira-kira seperti itulah gambaran mengenai saudara tiri. Jadi saudara tiri sama saudara kandung tuh pokoknya wajib saling sayang. Tapi kalau yang bukan mahram itu ada batasan-batasannya ya Ustaz ya. Berarti hak-hak Ustazah ya? Iya. Tanggung jawabnya berarti sama aja atau bagaimana tuh? Ya tentu saja beda ya, maksudnya tanggung jawab dalam hal apa nih maksudnya? Tanggung jawab mungkin dalam kehidupannya dia untuk sesama saudaranya. Kalau tanggung jawab untuk saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi itu tentu sama di mana-mana sama. Ya, nggak ada bedanya ya? Nggak ada beda, sama. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi walaupun saudara ya apapun itu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu berlaku untuk semuanya. Untuk saudara seiman, kayak apalagi saudara karena ayah dan ibu Karena kita ayah. menikah seperti Berarti itu. bisa dibilang hak dan tanggung jawabnya tetap sama. Yang membedakan adalah batasannya antara yang mahram dan juga dan bukan yang mahram itu ya. Iya, Masya seperti Allah, itu. semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Mungkin saya sendiri belum tahu sebelumnya hal ini, tapi akhirnya jadi tahu gara-gara Punya Ustazah saudara Oki. tiri? Aku nggak ada sih kayaknya, ada nggak ya? Kok kayaknya? Nanti kita bahas lagi jamaah. Mas aku langsung ditodong kayak gitu. Masya Allah, pelajaran kita hari ini seru banget jamaah. Jadi sayang banget kalau untuk kelewatan, jangan sampai kelewatan. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.